Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan dan eh, memberi tutorial pengisian modul 4 KAS dan setara KAS praktikum audit. Dibuat oleh kelompok 2 yakni Muhammad Moh Yusuf Mona NIM 2, Faizul Haji Maulana, saya sendiri NIM 31, dan Nurul Aini NIM 24. Langsung saja kita mulai. Ini di perintah awal dulu di modul 4 ada mempelajari terlebih dahulu ICQ, penerimaan dan pengeluaran kas bank yang telah dibuat Lita pada buku 1 halaman 116 sampai 122. Lalu cermati informasi dan data pada buku 1 halaman 122 sampai 125 beserta dokumen-dokumen pendukung, seperti ada buku bank, rekening koran, dan surat konfirmasi bank. Itu ada di buku 1 juga, halaman 126 sampai 131. Lalu di situ ada tugas yang pertama tadi mempelajari ICQ yang dibuat oleh Lita. Yang kedua kita buat prosedur audit yang diperlukan. Yang ketiga kita buat kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian ketaatan dan kewajaran saldo. Yang terakhir bisa kita lengkapi dulu kertas kerja neraca A2.1 dan A2.2 dan kertas kerja laba rugi A3.1 dan A3.2 di modul 1 buku 2 yang terkait akun-akun pemeriksaan modul. Lanjut saja. Nah, ini kita ke buku 1 halaman 118, kita akan mengecek ICQ-nya yang dibuat oleh Lita. Jadi di sana Lita mayoritas menjawab iya. Jadi kesimpulan dari penilaian Dimjati adalah baik. Lanjut. Lanjut, ini kita akan membuat prosedur audit ada di buku 2 halaman 78 sampai 80. Yang pertama itu ada uji ketaatan, menentukan sampel bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan kas bank. Itu nanti ada di indeks TOC2 dan TOC4. Untuk parafnya ini bisa di paraf aja. Yang selanjutnya ada yakinkan bahwa apakah semua dokumen di pertanggungjawaban sudah lengkap dan stempel lunas. Itu di indeks TOC2 dan TOC4. Di selanjutnya ada uji kewajaran di bagian kas. Yang pertama kita bisa siapkan schedule utama dari kas dan setara kas, itu adalah indeksnya C. Yang kedua, perhitungan kas, cash count secara mendadak dan serentak untuk semua jenis kas, itu ada di indeks C1 dan C2 nantinya. Yang ketiga, kita yakinkan bahwa buku kas telah ditutup per tanggal pemeriksaan. Itu juga di indeks C1 dan C2. Nomor 4, bandingkan saldo kas menurut perhitungan kas dengan saldo buku kas, itu juga ada di indeks C1 dan C2. Nomor 5, apabila perhitungan kas dilakukan sesudah tanggal neraca, maka prosedur penarikan mundur backtrack ke tanggal neraca bila dilakukan sebelum tanggal neraca. Itu indeksnya di C1. Yang keenam ini akan kita bandingkan saldo buku besar dengan saldo perhitungan kas, itu di indeks C1. Yang ketujuh kita akan memeriksa penjumlahan, footing, dan cross-footing lembaran-lembaran buku, itu sudah nanti kita laksanakan, jadi indeksnya dicentang aja. Yang kedelapan, jika kas kecil menggunakan sistem dana tetap, Impress Fund System, itu kita teliti apakah sudah ada pertanggungjawaban, ini dicentang saja. Yang kesembilan, ini kita bisa pastikan bila ada kas yang dalam mata uang asing telah dikonversikan ke dalam kurs. Karena di buku tidak ada informasi tentang kurs mata uang asing, kita di strip aja. Yang 10, kita buat daftar koreksi yang diperlukan, itu ada di indeks C. 11, buat kesimpulan dan komentar hasil, itu juga ada di indeks C. Selanjutnya ini di bagian bank, yang pertama kita lakukan prosedur konfirmasi untuk semua akun bank yang masih aktif maupun tidak, yaitu ada di indeks CC3 dan CC4. Yang kedua, kita minta dari klien hasil rekonsiliasi bank dan memeriksa rekonsiliasi tersebut. Itu nanti ada di indeks C3.1 dan C4.1. Yang ketiga, kita akan yakinkan bahwa saldo bank yang dalam mata uang asing, ini di strip aja, karena tidak ada informasi. Yang keempat, yakinkan bahwa setiap pembukuan dan penutupan rekening mendapat persetujuan. Kita belum ada persetujuan atau tidak adanya informasi ya tentang persetujuan pejabat, jadi kita strip aja.
Yang kelima, kita yakinkan bahwa tidak ada lapping atau window dressing. Itu ada di indeks TOC2 dan TOC4. Yang keenam, untuk rekening yang sudah tidak aktif, minta penjelasan dari klien. Itu di strip aja, karena kita belum tentu bisa meyakinkan dari klien ya. Yang ketujuh, ini kita yakinkan bahwa semua rekening di bank adalah rekening atas nama perusahaan. Ini kita bisa pastikan ya, milik PT Sukus, jadi dicentang aja. Yang kedelapan, perhatikan apakah kelebihan saldo di bank tidak digunakan dalam waktu singkat. Itu juga dicentang aja. Yang kesembilan, ini ada beberapa poin ya. Periksa pendebitan dan kreditan yang ada dalam jurnal. Lakukan vouching, bukti kas masuk. Lalu apakah setiap pengeluaran mendapat persetujuan dari pejabat, itu juga lakukan uji penerimaan dan jumlah tercantum dalam bukti kas didukung, dokumen mendukung, itu juga ada semua di indeks TOC2 dan TOC4 nantinya. Yang ke-10, ini ada beberapa hal yang perlu diungkapkan dalam surat pernyataan klien. Client Representation Letter, itu ada di indeks C. Yang ke-11, buat kesimpulan dan komentar hasil, itu juga ada di indeks C. Untuk di sini udah dibuat oleh Wijaya ya tadi, dan diperiksa oleh nama kita. Di sini kita diperiksa oleh kelompok 2, jadi diisi kelompok 2. Tertanggal 3 Desember 2019, karena kita melaksanakan audit ini di tanggal 3 Desember 2019. Selanjutnya ini ada di bagian investasi jangka pendek. Yang pertama kita siapkan schedule utama. Dari investasi jangka pendek itu indeksnya ada di D. Nanti kita untuk investasi ada di D mengerjakannya. Yang kedua, ini lakukan konfirmasi atas investasi yang dipegang pihak lain. Karena tidak ada informasi tentang konfirmasi ini, jadi di strip aja. Yang ketiga, kita minta catatan kurs harga pasar. Ini dicentang aja. Yang keempat, periksa transaksi mutasi penambahan pengurangan dengan melihat bukti pembelian. Ini juga dicentang aja. Yang kelima, kita lakukan verifikasi atas dividen tunai. Juga kita centang, ada infonya di buku 1. Yang keenam, lakukan pengecekan pencatatan investasi, apakah sudah sesuai dengan standar yang berlaku umum. Itu juga dicentang aja, karena kita sudah sesuai standar. PT Sukus sudah sesuai standar. Yang ketujuh, kita perhatikan klasifikasi dari setara kas, bahwa investasi akan segera jatuh tempo. Itu juga dicentang aja. Jangan lupa parafnya juga di paraf semuanya. Sama, ini diperiksa oleh kelompok 2 dan tertanggal tanggal 3 Desember 2019. Untuk selanjutnya, yaitu kas besar, ada di buku 1 halaman 123 dan 124. Nah, ini kita bisa baca terlebih dahulu. Untuk kas besarnya, berasal dari penjualan tunai dan tagihan dari penjual kredit yang biasanya disetorkan ke bank pada esok harinya secara utuh. Nah, perhitungan fisik kasnya pada tanggal 5 Januari 2019 dari jam 16.30 sampai 17.00 dengan saudari Sabrina sebagai kasir sebagai berikut. Untuk uang kertasnya 50.000 sebanyak 125 lembar, terus 20.000 sebanyak 170 lembar, 10.000 sebanyak 101 lembar, yang 5.000 sebanyak 65 lembar. Untuk uang logamnya Rp1.000 sebanyak 14 keping, untuk 500 sebanyak 5 keping. Untuk giro dari langganan yang sudah diterima dari saudara Patricia tetapi belum disetorkan ke bank, ini ada Bank CAB, Bank NIB, dan Bank IIB. Nah, untuk buku kas besar dari saudari Olivia, ini ada saldo awalnya 3 juta, penerimaan debit 10 juta, penyetoran bank 3 juta, terus penerimaan 7.500.000, penyetoran bank 10 juta, dan penyetoran bank per 5 Januari 2019 kredit 11 juta, saldonya 3 juta. Selisih saldo kas dari hasil perhitungan fisik kas ini berdasarkan penjelasan klien, yaitu ada selisih 6 juta, itu merupakan milik dari PT Pelita, di mana uang tersebut digabungkan oleh kasir dan
2 juta itu uang tagihan dari PT Merdeka pada tanggal 7 Januari 2019 yang belum dicatat oleh kasir. Jadi kita untuk berita acara pemeriksaan uang kasnya di buku 2 halaman 84 itu nama perusahaan diisi PT Sugus, dilakukannya pada tanggal per 5 Januari 2019, pemegang kas saudari Sabrina. Nah, sisa menurut buku kas ini diisi tanggal 5 Januari 2019. Ini diperoleh 3 juta. 3 juta ini diperoleh dari buku kas besar dari saudari Olivia. Ini saldo terakhir per 5 Januari 2019. Terus, mutasi dari tanggal 1 Januari sampai 5 Januari 2019. Untuk jumlah debit kreditnya sebesar 24 juta ini diperoleh dari penjumlahan antara debit buku kas dari saudari Olivia sebesar 24 juta, 10 tambah 7 500 tambah 6 500, 24 juta, dan kreditnya juga 24 juta. 3 juta tambah 10 tambah 11 juta. Jadi debit 24 juta, kredit 24 juta, jadi tidak ada selisih, jadinya 0. Untuk sisa buku kas pada tanggal 31 Desember 2019 jadinya 3 juta saja. Jadi ini dikurangi 0, 3 juta ini dikurangi 0 sama dengan 3 juta. Nomor 4, pemasukan yang belum dibukukan. Ini sebesar 11 juta 900. Ini diperoleh dari giro dari langganan yang sudah diterima oleh saudari Patricia tetapi belum disetorkan ke bank. Nah, ini kan bank CAB-nya 10 juta, bank NIP-nya 1.500.000 rupiah, dan bank IIB-nya 400.000 rupiah. Nah, ini tuh dijumlah totalnya 11.900.000 rupiah. Karena ini belum disetorkan ke bank, jadi bisa dimasukkan ke pemasukan yang belum dibukukan. Karena biasanya untuk informasi mengenai giro ini ketika giro diterima hari ini akan langsung disetorkan ke bank. Tetapi jika giro tersebut belum di-clearingkan atau disetorkan ke bank, itu dilakukan pencatatan di pemasukan yang belum dibukukan ini, 11.900.000 rupiah. Untuk pengeluaran yang belum dibukukan, itu kosong. Jumlah sisa uang kas menurut buku kas besarnya 3 juta ditambah 11.900, totalnya 14.900. Untuk yang B, uang dalam kas, uang tunai, uang kertas, ini sebesar ini tadi. Uang kertasnya 50.000 rupiah sebanyak sekian lembar, 20 sekian lembar, 10.000 sekian lembar, seperti itu. Ini dimasukkan ke dalam ini, ke dalam uang kas yang tunai kertas, yang bagian uang logam. Nah, diperoleh jumlah uang tunai sebesar 11 juta rupiah, 10 juta yang uang kertasnya sebesar 10.985.000 rupiah, dan uang logamnya sebesar 15.000 rupiah. Jumlahnya 11 juta rupiah. Untuk surat-surat berharganya itu sebesar 11.900.000 rupiah diperoleh dari ini. Tadi pemasukan yang belum dibukukan dari giro CAB, NIP, dan bank IIB. Nah, jadi jumlah uang dalam kas itu totalnya 22.900.000 rupiah. Pertambahan antara 11 juta dan 11.900.000 rupiah. Nah, setelah dijumlahkan menurut catatan poin di A,
ini kan mendapatkan Rp14.900.000, sedangkan berdasarkan poin B-nya itu kan mendapatkan Rp22.900.000. Maka ada selisih uang kas sebesar Rp8 juta. Nah, uang kas ini tentunya kita sebagai auditor akan menanyakan selisih tersebut kepada saudari Sabrina selaku kasirnya. Mengapa terjadi selisih 8 juta? Karena pengakuan dari Sabrina itu selisih ini yang 6 juta ini merupakan milik dari PT Pelita, di mana yang uang tersebut digabungkan oleh kasir. Nah, sedangkan sisanya 2 juta ini merupakan uang tagihan dari PT Merdeka pada tanggal 7 Januari 2019 yang belum dicatat oleh kasir. Jadi 6 tambah 2 berarti 8 juta, pas dengan pengakuan selisih yang ada. Dan untuk dibuatnya diperiksa oleh KAP Krisanti dan rekan. Nah, kita lanjut ke kas kecil atau petty cash. Ini bisa dilihat di buku 1 halaman 101 dan buku 1 halaman 22. Untuk kas kecil, ini bisa dilihat informasinya di pemeriksaan tadi, di buku 1 halaman 22. Untuk kas kecil itu menggunakan sistem dana tetap, yaitu sistem yang kasnya itu tetap dari ketentuan perusahaannya. Jadi di sini PT Sukus itu menggunakan sistem berdasarkan sistem dana tetap atau impress fund system sebesar 2 juta. Jadi untuk kas kecilnya itu tetap sebesar 2 juta. Itu pembayaran tunai. Nih. Lanjut, ini bisa dibaca dulu untuk informasi ini. Untuk kas kecil, sedangkan hasil perhitungan fisik yang dilakukan pada tanggal yang sama untuk kas kecil yang menggunakan sistem dana tetap juga dipegang oleh saudari Sabrina adalah sebagai berikut. Ini ada uang kertas sama uang logam, sama ada petty cash voucher, sama ada materai sebanyak 20 lembar gitu ya. Nah, ada informasi tambahan juga, menurut peraturan perusahaan, apabila terjadi selisih saldo kas akan menjadi tanggung jawab kasir, yaitu saudari Sabrina. Kita lanjut ke pemeriksaan kas kecil atau berita acara pemeriksaan uang kasnya. Ini karena tadi untuk di informasinya itu uh, yang dilakukan pada tanggalnya sama seperti buku kas besar, maka untuk tanggalnya ini sama ya, tanggal 5 Januari tahun 2019. Untuk nama perusahaannya juga sama, PT Sukus, pemegang kas itu saudari Sabrina atau kasir tadi. Nah, nih sisa uang kas menurut buku kas. Sisa menurut buku kas pada tanggal 5 Januari 2019 karena tadi petty cash-nya itu tetap 2 juta, maka di sini isinya tetap 2 juta. Untuk note 2 ada mutasi dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 5 Januari 2019 karena tidak ada informasinya. Maka di sini untuk jumlah debit sama kreditnya ini kosong aja. Maka untuk sisa buku kas pada 31 Desember 2019-nya tetap 2 juta. Nah, jumlah sisa uang kas menurut buku kas kecil kan tetap ya 2 juta rupiah. Uang lanjut ke uang dalam kas. Tadi ada uang tunai sama uang logam. Di informasinya itu untuk uang tunai atau uang kertas itu ada lembaran 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000 sama lembaran 2.000. Karena untuk uang lembaran 100.000-nya tidak ada, maka ini dikosongin. Untuk 50.000-nya ada 12 lembar, 20.000 ada 18 lembar, untuk 10.000 ada 23 lembar, sama 5.000 ada 65 lembar. Maka di total jumlahnya ada untuk uang kertasnya sebesar Rp1.515.000. Untuk uang logamnya ini ada 1.000-an sama 500 keping ya. Untuk 1.000 kepingnya itu ada 13 keping, untuk 500 ada 4 keping dijumlahkan maka totalnya ada 15.000 uang kepingan. Untuk jumlah uang tunainya dari uang lembar sama uang logam totalnya ada Rp1.530.000. Lanjut ke untuk surat-surat berharga, karena tidak ada surat-surat berharga maka ini dikosongin aja.
Untuk 3 ini ada lain-lain atau bon-bon yang belum diperhitungkan. Ini untuk lain-lain atau bon-bon yang belum diperhitungkan ini bisa dilihat di informasi petty cash voucher-nya sama ada materai. Ini untuk petty cash voucher di sini ada 5, ada uang muka perjalanan, ada bensin, ada parkir dan tol, bensin, dan ada ongkos angkut. Sama untuk materainya, ini ada sebanyak 20 lembar dengan harga satuannya itu 6.000. Maka di sini totalnya itu untuk lain-lainnya itu sebesar 270.000, ini dimasukkan ke sini aja. Maka dijumlahkan 1.530.000 ditambah 270.000, maka hasilnya untuk jumlah uang dalam kasnya itu sebesar 1.800.000 rupiah. Maka ditemukan untuk selisih uang kasnya itu sebesar 200.000, kurang 200.000 ya. Nah, dari informasi tadi, menurut peraturan perusahaan, apabila terjadi selisih saldo kas akan menjadi tanggung jawab kasir, maka untuk kekurangan 200.000 itu akan ditanggung jawab oleh kasir, saudari Sabrina. Nah, dari hasil pengerjaan buku kas besar sama buku kas kecil, maka dilakukan catatan pemeriksaannya. Nah, untuk catatan pemeriksaannya, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik atas kas besar dan kas kecil, maka ditemukan 1. Terdapat penerimaan yang belum dibukukan yang terdiri dari ada BG dari Bank CAB, dari PT Merdeka sebesar 10 juta, ada BG Bank dari PT Wahana sebesar 1.500.000, ada BG Bank dari PT Zaira sebesar 400.000. Maka dilakukan pare. Nih di sini ada di sebelah debit kas 10 juta yang ini ya. Untuk piutang usahanya ini ditulis PT-PT-nya ya biar tidak bingung. Ini untuk PT Merdeka tadi 10 juta, untuk PT Wahana 1.500.000, untuk PT Zaira 400.000. Lalu nomor 2 ditemukan terdapat selisih perhitungan fisik uang kas besar senilai 8 juta itu merupakan uang milik PT Pelita sebesar 6 juta. Lalu penerimaan dari PT Delta tanggal 9 Januari 2019 yang belum dicatat oleh kasus itu sebesar 2 juta. Ini ya untuk perhitungan fisiknya tadi. Jadi yang 6 juta itu milik PT Pelita, untuk yang 2 juta itu milik PT Delta. Lalu yang ketiga ditemukan terdapat selisih perhitungan fisik uang kas kecil senilai 200.000 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pemegang kas kecil. Maka dilakukannya pare. Nih ya, untuk parenya itu untuk bagian debitnya akunnya itu ada piutang lain-lain sebesar 200.000, dan untuk di bagian kreditnya itu beban yang masih harus dibayar sebesar 200.000 rupiah. Untuk catatan pemeriksaannya ini ditemukan 3 ya. Lalu karena nanti udah, ini langsung diisi aja di bagian bawah. Ini dibuat oleh Wijaya. Karena kami dari kelompok 2, jadi ini diperiksa oleh kelompok 2 untuk indeksnya indeks C. Untuk tanggalnya juga jangan lupa buat diisi juga. Selanjutnya, bank di buku 1 halaman 124. Bank pada bulan Desember 2018, klien belum membuat rekonsiliasi bank sehingga saldo bank per 31 Desember 2018 berdasarkan dari saldo buku bank perusahaan terlampir. Lampiran ini ada di buku 1 halaman 128 dan 129. Ini untuk buku bank CAB-nya terlebih dahulu, dan ini untuk rekening korannya. Untuk rekonsiliasinya itu ada di buku 2 halaman 87. Untuk saldo menurut pembukuannya Rp5.849.910 dan saldo menurut rekening korannya sebesar Rp4.391.410. Nah, ini saldo ini itu didapat dari buku 1 halaman 128 dan 129, yang buku bank CAB-nya itu 5 juta sekian, sedangkan rekening korannya itu sebesar 4.391 sekian.
Nah, kita mengerjakan saldo menurut pembukuannya, itu kita melihat dari rekening korannya terlebih dahulu, dan sebaliknya. Jika kita mengerjakan saldo menurut rekening korannya, itu kita melihat dari lampiran pembukuan banknya. Nah, kita bisa lihat di rekening korannya terlebih dahulu. Yang ini 3 Desember, tarikan clearing di debit sebesar 101.100.000 rupiah. Ini kan di rekening korannya, sedangkan di pembukuannya itu dikredit sebesar 100.110.000 rupiah. Nah, terjadi selisih 990.000 rupiah. Ini ditaruh sebagai pengurang di saldo menurut pembukuan. Ditulis koreksi kurang catat sebesar 990.000 rupiah. Dan selanjutnya kita bisa lihat di ini 14 Desember KU masuk PT Lestari sebesar 10.600.000 rupiah. Ini kan belum ada di transaksi pembukuan pada tanggal 14 ini. KU masukkan PT Lestari tidak ada di pembukuan. Jadi kita masukkan sebagai tambahan penerimaan piutang sebesar 10.600.000. Nah, untuk selanjutnya kita bisa lihat lagi tanggal 28 Desember yang tolakan clearing ini 2.200.000. Kemungkinan ini pihak perusahaan ingin mencairkan giro tetapi ditolak, belum dicairkan. Jadi kita bisa menulisnya sebagai pengurang diet giro kosong sebesar 2.200.000 rupiah. Dan juga kita lihat lagi pada tanggal 28 bawahnya jasa giro sebesar 156.500.000 rupiah dan biaya administrasi sebesar 25.000 rupiah. Ini sebagai jasa gironya sebagai penambah di saldo pembukuannya. Jadi total tambahan di pembukuan itu sebesar 10.756.500.000 rupiah. Dan tadi admin bank itu 25.000 rupiah sebagai pengurangnya di pembukuan. Jadi saldo dalam pengurangannya itu 3.215.000 rupiah. Jadi totalnya saldo yang benar di pembukuan itu 13.391.410.000 rupiah. Sekarang untuk saldo menurut rekening korannya kita lihat di pembukuannya. Nah, di pembukuannya ini di tanggal 28 setoran tunai dari kas besar sebesar 20 juta. Tetapi di rekening korannya tidak ada. Jadi ini sebagai penambah dalam rekening korannya dikasih keterangan setoran dalam proses sebesar 20 juta rupiah. Terus dicek lagi di tanggal 28 yang pembayaran hutang PT Caraka jatuh tempo tanggal 28 Desember 2018, berarti ini di tanggal 26 yang ini sudah melakukan pembayaran tetapi belum dikurangi. Jadi ini sebagai pengurang diet giro yang beredar sebesar 11 juta rupiah. Terus saldo yang benar yaitu 13.391.410.000 rupiah. Jadi sama. Jadi ini sebagai saldo angka dalam rekonsiliasi bank CAB-nya.
Untuk selanjutnya yaitu catatan pemeriksaan. Catatan pemeriksaan yang tadi sudah kita kerjakan di rekonsiliasi bank. Yang pertama, terjadi kurang catat atas pembayaran utang kepada PT Berkat tanggal 2 Desember 2018, seharusnya Rp101.100.000 dicatat sebesar Rp100.110.000. Jadi parenya utang usaha di sebelah debit Rp990.000 dan bank CAB sebelah kredit Rp990.000. Yang kedua, perusahaan belum mencatat atas penerimaan dari PT Lestari. Parenya yaitu bank CAB sebesar Rp10.600.000 dan piutang usaha sebesar Rp10.600.000. Nah, catatan pemeriksaan ini itu dilihat dari menurut pembukuannya. Yang ini saldo menurut pembukuannya, karena saldo menurut rekening korannya itu nanti dicatat oleh banknya sendiri, bukan dicatat dalam perusahaannya. Untuk selanjutnya, salah satu biaya giro yang diterima dari pelanggan ternyata kosong. Nah, dibuat pareknya itu piutang usaha di debit sebesar Rp2.200.000 dan bank CAB sebelah kredit Rp2.200.000. Nah, untuk yang terakhir, itu perusahaan belum mencatat biaya administrasi dan jasa giro. Nah, parenya itu biaya administrasi bank itu sebelah debit Rp25.000 dan bank CAB sebelah debit juga Rp131.500.000 dan kreditnya pendapatan lain-lain sebesar Rp156.500.000. Nah, ini dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh kita kelompok 2, tertanggalnya jangan lupa diisi. Nah, lanjut kita masuk ke Bank Lopo. Yang pertama, ini kita ada buku bank untuk pencatatan buku bank dari Bank Loponya ya, mulai dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 28 Desember. Dan di sini ada rekening koran milik Bank Lopo. Nah, kita buat untuk rekonsiliasi untuk Bank Loponya. Kita melakukan pencocokan. Untuk yang pertama, ini ada saldo menurut pembukuan. Jadi untuk sisa saldo di pembukuan Bank Loponya itu sebesar Rp36.640.414 ini. Nah, ditemukan ini ada penerimaan piutang ini di tanggal 24 Desember di buku Bank Lopo ya ini bentar. Nah, nih ada setoran clearing sebesar Rp3.750.000. Ini maka di sini ada penerimaan piutang ya. Setoran clearing itu sama dengan penerimaan piutang, tapi tidak dijelaskan ini dari mana. Cuma ini nanti jadi penambah di pembukuan bank clearing ini sebesar Rp3.750.000. Dan juga ini ada jasa giro juga tanggal 27 Desember sebesar Rp7.005.000 karena di buku banknya ini tidak ada, tapi di rekening korannya ini ada ya. Jasa giro sebesar Rp75.000 ini sebagai penambah juga. Dan untuk di bagian ini kan ada biaya cek sama biaya adminnya di sebelah kredit, ini juga bisa menjadi pengurang ya. Ini ada biaya cek sebesar Rp18.000 waktu tanggal 24 Desember, sama ada beban admin bank sebesar Rp5.000. Lalu ditemukan tanggal 28 Desember, untuk tanggal 28 Desember ini ya, ada pemindahan ya, ini ada BG kosong tanggal 28 Desember. Nih ada tolakan clearing ya, ini ada tolakan clearing sebesar Rp3.350.000. Maka akunnya ini ada BG kosong.
ini dicatat sebagai pengurang, maka dijumlahkan ya, jumlah pengurangannya itu sebesar 3.373.000. Untuk jumlah penambahnya itu sebesar 3.825.226 rupiah. Maka dengan penjumlahan dan pengurangan ditemukan saldo yang benar itu sebesar 37.092.640 rupiah. Nah, ini untuk rekening koran, kita lanjut ke rekening koran. Ini tadi ya. Untuk rekening koran ini dicocokkan dengan buku bank, ditemukan ya ada setoran dalam proses yang dilakukan pada tanggal 27 Desember sebesar 37.500.000 rupiah yang ini, yaitu ada tanggal ini ya, clearing tagihan PT Nuansa sebesar 37.500.000 rupiah. Ini bisa jadi penambah ya ini. Terus tanggal 17 Desember ini ada setoran dalam proses sebesar 2 juta. Coba dicek dulu. Setoran dalam proses yang ini. Ini ada kelancor. Nah, ini setoran dalam proses sebesar 2 juta ini di tanggal 17 Desember, maka jumlah penambahannya itu sebesar 39.500.000 rupiah. Terus ditemukan juga untuk pengurangnya ini tanggal 28 kebalik kok. Lanjut ke saldo menurut rekening koran. Ini untuk sisa saldonya sebesar 5.092.640. Itu bisa dilihat di saldo akhir di rekening koran ini ya. Ini ada 5.092.640 rupiah. Nah, ini ditemukan di tanggal 26 Desember ada setoran dalam proses sebesar 37.500.000 rupiah yang tidak dicatat di rekening koran tapi ditemukan di buku bank Bank Lupo yang tanggal 26 ini ada clearing tagihan pada PT Nuansa sebesar 37.500.000 rupiah. Ini bisa buat ditambah jadi penambah ya. Lalu ditemukan setoran juga dalam proses pada tanggal 28 Desember sebesar 2 juta rupiah juga yang belum dicatat juga. Ini ya, ada setoran tunai dari kas besar sebesar 2 juta rupiah yang ini. Ini juga menjadi penambah. Terus di tanggal 17 Desember ada BG beredar dari PT Elang sebesar 2 juta. Ini juga sama ya, gak ditemukan di rekening koran tapi di buku banknya ini ada tertulis sebesar 2 juta. Ini ada di tanggal 17 Desember pembayaran utang pada PT Elang yang belum dikliringkan, jadi belum dicatat di rekening korannya. Lalu yang terakhir ini ya, ditemukan juga tanggal 21 Desember PT BG beredar pada PT Caraka sebesar 5.500.000 rupiah yang ya. Nah, ini juga sama untuk PT Caraka. Ini juga pembayaran utangnya ini belum dikliringkan, jadi belum masuk ke rekening koran, maka ini bisa dicatat sebagai pengurang ya. Lalu ini dijumlahkan semua ya. Jadi ini untuk saldo akhirnya 5.092 ditambah 39.500.000 rupiah, lalu dikurang 7.500.000 rupiah, maka ditemukan saldo yang beredar itu atau saldo yang benar itu 37.092.640 rupiah gitu. Jadi ini sama ya, antara rekening koran sama pembukuannya juga sama. Saldo yang benar itu 37 juta sekian. Dan juga ini ya, untuk
bagian bawahnya juga diisi Wijaya, ini kelompok 2 kami, sama indeksnya C4,1. Nah, dari hasil rekonsiliasi maka ini dibuat dalam pemeriksaannya tadi, rekonsiliasi Bank Lopo. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Bank Lopo, maka ditemukan satu, perusahaan belum mencatat penerimaan piutang. Ini ya tadi dari maka dilakukan pare. Ada yang di bagian debit itu akunnya ada Bank Lopo itu sebesar Rp3.750.000. Untuk bagian kreditnya piutang usaha Rp3.750.000. Untuk nomor 2 ini ada perusahaan belum mencatat biaya cek atau giro atau sama biaya admin dan jasa gironya. Untuk parenya, untuk bagian debit, untuk ini ada beban admin bank sebesar Rp23.000 sama Bank Lopo sebesar Rp52.226. Untuk bagian kreditnya ada pendapatan lain-lain sebesar Rp75.226. Terus nomor 3 ditemukan perusahaan itu belum mencatat BG yang ditolak. Jadi untuk parenya ini untuk bagian debitnya ada piutang usaha sebesar Rp3.350.000. Untuk bagian kreditnya Bank Lopo Rp3.350.000. Ini ya untuk bagian indeks C4 diperiksa oleh kelompok 2. Oke, setelah di indeks C4 bagian supporting schedule Bank Lopo, kita lanjut ke halaman 82 di buku 2. Ini ada di indeks C. Ini adalah pare atau koreksi dari semua kas ya, dari kas kecil, kas besar dan bank tadi. Ini yang benar, ini perkelahian 2017 ya. Selanjutnya ini dari kas besar, ini tadi di sini ada debit sebesar 11.900.000. Jadi di bagian debit langsung ditambah di sini 14.900.000 ya, 3 juta ditambah 11.900.000 jadi 14.900.000. Yang di bagian kecil tadi tidak ada parenya ya, jadi tinggal di ke kanankan aja 2 juta. Lalu di bank CAB ini yang awalnya Rp5.849.910, ini ada di debit tadi 10.731.500. Ada di sini ya. Yang bagian bank CAB yang 10.600.000 ditambah bank CAB yang 131.500 ini. Ada juga tadi kreditnya sebesar 3.190.000 ya. Jadi untuk penambahannya yang di bagian kanan ini 5 juta sekian ini ditambah 10 juta sekian, lalu dikurangkan kreditnya 3.190.000. Jadi hasil akhirnya Rp13.391.410. Lalu selanjutnya di Bank Lopo tadi awalnya ada 36.640 sekian, ada pare di bagian debit 3.802.226, ini tadi di bagian sini ya. Di debit Bank Lopo 3.750 ditambah ini Bank Lopo juga di bagian debit Rp52.226. Jadi tinggal kita tambahkan lalu ditaruh di debit, pare debit. Di kredit juga tadi ada nilai sebesar 3.350.000 ini Bank Lopo di bagian kredit. Ini tinggal dipindahkan saja ke bagian kredit. Lalu untuk yang kanan ini juga sama penambahannya 36 sekian ditambah 3 juta sekian lalu dikurangkan 3.350 ini. Hasil akhir di sininya 37.092.640. Setelah sudah ini ke atasnya ditambahkan semua. Lalu dengan dihasilkan per audit 2018 sebesar Rp67.384.050. Jangan lupa diperiksa oleh nama dan tanggalnya juga diisi.
setelah sudah mengisi indeks C, nanti kita akan ke buku 1 halaman 125, kita akan menghitung setara kas, yaitu investasi pada saham. Ini ada informasi berdasarkan pengecekan dari bukti saham dan sertifikat deposito. Itu ada sahamnya PT Garam yang sebelumnya 20.000 lembar menjadi 10.000 lembar. Dan PT Gudang sebanyak 20 lembar. Lalu ada depositonya Bank CAB 1 miliar dalam USD 30.000 dolar. Ada info juga, ini harga saham pada tanggal 31 Desember 2018 itu sebesar Rp10.200 dan untuk saham PT Garam dan Rp8.375 untuk sahamnya PT Gudang. Dan kurs dolarnya tanggal 31 Desember 2018 sebesar 15.000. Ini adalah informasi juga di halaman buku 1 halaman 123. Ada informasi investasi saham. Ini saldo awalnya milik PT Gudang ya. Dan ini punyanya PT Garam, maaf. Yang ini PT Gudang. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan dulu nih. Atas tadi, transaksi tadi itu harus kita periksa dulu. Ini ada, apakah ada penurunan atau kenaikan aset. Ini ada di buku 2 halaman 92. Jadi, atas pemeriksaan tadi, perusahaan belum mencatat penurunan atas nilai investasi. Untuk PT Garam, ini 100 juta ini ada di sini ya. Ini sebelumnya 20.000 lembar, jadi 10.000 lembar. Jadinya setengahnya. Kalau tadi di sini cuma ada 200, jadi setengahnya. Kita dari PT Garam ini tinggal 100 juta. Untuk nilai akhir tahunnya jadi 102 juta, ini didapat dari ini 10.000 lembar. Dikalikan harga saham pada 31 Desember 2018, 10.200. Jadi 10.000 lembar dikali 10.200 didapat ini 102 juta. Jadi selisih 2 juta ini ada kenaikan ya untuk investasinya PT Garam. Lalu di PT Gudang, harga perolehannya didapat dari ini, 20.000 lembar sahamnya PT Gudang, 170 juta, ditaruh ke sini di harga perolehan. Lalu di nilai akhir tahunnya, untuk PT Gudang itu sebanyak 20 lembar ya. Dan harga sahamnya pada 31 Desember itu 8.375. Jadi kita kalikan aja 20.000 lembar dikali 8.375. Totalnya jadi 167.500.000 rupiah. Nah, ini di PT Gudang ini ada penurunan. Selisihnya 2.500.000. Nah, ini selisihnya kita tambah dulu. 2 juta ditambah 2.500.000, jadi selisih lagi 500. Ini adalah penurunan nilai investasi sahamnya kedua PT ini. Jadi ada penurunan 500.000. Kita buat parenya di sini. Ada rugi penurunan nilai investasi sebesar 500.000 di bagian debit dan investasi pada saham di kredit 500.000. Jangan lupa diperiksa oleh kelompok 2 dan tanggalnya diisi. Setelah sudah membuat pare, kita lanjut ke buku 1 halaman 123. Ini ada deposito berjangka dan investasi saham. Itu di 2017 tadi ya, di informasi tadi. Ada 1.450.000.000. Itu deposito berjangka karena tidak ada pare, tidak ada penambahan maupun pengurangan. Tidak ada koreksi ya. Jadi tetap 1.450.000.000. Lalu di investasi saham yang tadi ada koreksi, ini rugi penurunan nilai investasi ya, 500.000. Jadi kita isikan di bagian kredit sini 500.000.
Jadi 265 juta dikurangi 500.000 jadi 264.500.000. Setelah sudah, ini tinggal ditambahkan semua. Total dari deposito berjangka dan investasi pada saham adalah 1.714.500 rupiah. Jangan lupa diperiksa oleh kelompok 2 dan tanggalnya diisi. Oke, selanjutnya yaitu pengerjaan indeks TOC2. Ini ada di buku 2 halaman 94. Nah, data ini semua itu diperoleh di buku 1 modul 2 halaman 68 sampai 71. Nah, kita beri contoh itu dimasukkan semua ya. Dari halaman 68 sampai 71, saya beri contoh 1. Ini yang pertama PT Zebra Pratama, jumlahnya dimasukkan 15 juta. Untuk kelengkapan dokumen pendukungnya ini diceklis saja karena di bukti fakturnya itu belum lengkap di buku 1, jadi kita checklist saja. Untuk kebenaran penghitungannya matematis dan otorisasi bisa dicek di buku 1 halaman 68, dan untuk kebenaran nomor akunnya dan kebenaran postingnya ini juga diceklis saja karena di buku 1 itu kurang lengkap. Tapi kalau misal kita sebagai auditor itu harus dicek juga baik dari kebenaran nomor akunnya, kebenaran postingnya, otorisasi, kebenaran penghitungan matematisnya, kelengkapan dokumen pendukungnya itu harus dicek secara rinci dan benar. Tulisan diisi juga, dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh kelompok kami, kelompok 2, dimasukkan semua ya, dari tanggal 27 sampai tanggal 23 2018. Untuk selanjutnya, TOC 4, ini ada di buku 2 halaman 95. Nah, data ini diperoleh di buku 1 modul 3 halaman 104 sampai 113. Nah, bagian bukti pengeluaran bank. Ini seperti kayak tadi dimasukkan semua dari tanggal 5 sampai tanggal 28 dimasukkan semua ke data buku 2 halaman 95 ini. Seperti contohnya 1 PT Caraka, ini jumlahnya 37.500.000 rupiah. Untuk kelengkapan dokumennya juga kurang lengkap. Di checklist aja. Untuk kebenaran penghitungannya matematis dan otorisasinya itu bisa dicek di buku 1 halaman 104-nya. Terusan untuk kebenaran nomor akunnya dan kebenaran postingnya di checklist aja karena di buku 1 juga kurang lengkap. Untuk dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh kelompok kami, kelompok 2, dan jangan lupa diisi tanggalnya. Baik, terima kasih kami dari kelompok 2 untuk penjelasan tentang modul 4 pada PT Sugus, buku praktikum audit. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya.